Gue Jackson. Aku Tata. Menurut gue rok itu bukan buat cowok sih, tapi cowok itu boleh berkain. Oh nice. Gue belakangan itu lihat lama ya sebenarnya orang Indonesia tuh lagi menaikkan tingkat keseringan ya, atau gimana sih nyebutnya, kayak mewajarkan mungkin menormalisasi orang-orang untuk berani berkain gitu. Itu menarik sih menurut gue. Menormalisasi berkain berarti ya berkain dalam kehidupan sehari-hari. Bukan yang biasanya kan cuma buat ini kan, kayak mungkin ada acara adat atau apa. Atau acara biasanya kondangan doang. Iya kan. benar. Sekarang tuh bisa dipakai daily activity. Betul, aku setuju banget sih. Karena aku terkadang beberapa kali pergi untuk kayak nonton atau misalnya pergi kantor juga aku suka berkain. Oh, gitu. Jadi sekali. Kayak kita mengkombinasikan kain sama baju-baju yang atasnya tuh misalnya pakai kaos doang, atau pakai kayak dalamnya tank top terus habis itu dikasih outer atau pakai kemeja. Jadi sebenarnya bisa ngekombinasin casual outfit dengan berkain itu. Gitu sebenarnya. Sebenarnya aku penasaran sih, Tak. Gimana? Apa sih yang membedakan berkain itu dengan baju-baju style kita biasanya gitu? Yang membedakan ya, menurut aku kalau misalnya ada orang yang lewat dengan melakukan berkain gitu, walaupun sekarang sudah menormalisasi itu, tapi belum jadi hal yang benar-benar normal kan? Iya, semua orang belum tentu ada yang melakukan. Belum tentu ada yang melakukan, belum tentu orang tuh masih kayak berkain gitu. Jadi ketika kita lewat dengan ada kain gitu yang kita lilit, pasti orang langsung matanya gitu. Oh, terlirik langsung ya. Melihat lirik kan gitu. Jadi langsung jadi pusat perhatian tuh. Okay. Bomba. Waduh, takut. Enggak dong, masa orang berkain digituin berkain gitu, nggak mungkin kan. Jadi makanya that's why kalau misalnya berkain itu pertama jadi pusat perhatian, of course, dan yang kedua tuh membuat lebih percaya diri. Nggak tahu, ini untuk personally aku aja sih. Kayak ketika aku berkain, aku ngerasa aku lebih anggun, lebih cantik gitu, lebih pede dengan diri sendiri. Kebayang. Berkain juga kalau aku lihat-lihat tuh kayak selain kelihatan anggun gitu, kelihatan lebih dewasa. Bener sih, karena sebenarnya dari unsur-unsur kainnya sendiri nih sih, dari corak-corak kainnya yang kayak sangat tradisional banget kan, kelihatannya jadi lebih dewasa. Dari setiap daerah gitu ya. Jadi kan juga ada pesan dan makna sendiri dari setiap corak-corak kain kan. Gitu. Menurut kamu nih di tahun yang kita udah maju kayak gini, yang orang-orang gayanya tuh yang Y2K gitu, yang jeans, crop tee, bandana gitu kan, yang hits banget gitu, atau enggak skena gitu ya, outfit skena. Waduh, suka banget skena nih. Menurut kamu bisa gak sih berkain itu bersaing gitu? Atau mungkin bisa dipadukan? Nah, itu. Dibanding menggunakan kata bersaing, lebih baik kita menggunakan kata kolaborasi. Jadi sebenarnya outfit yang kayak pakai baju band, terus habis itu dibawahin kain, terus habis itu pakai dogmart atau pakai boots, itu ya yang sekarang lagi dilakukan oleh orang-orang untuk mengkombinasikan kain dengan baju-baju casual tuh biasanya dibuatnya kayak gitu sih. Biasanya atasannya hitam, lebih seringnya sekarang kayak gitu, atasannya hitam terus habis itu pakai boots hitam juga gitu. Nah itu bisa terkenal dengan anak-anak skena berkain gitu. Aku pengen nanya juga nih sebelum kita makin jauh ya, karena kan kayaknya kurang enak gitu kalau kita nggak tahu sejarahnya dulu. Aku penasaran, dia tuh pertama bisa orang-orang bisa ngangkat lagi tuh kenapa sih kira-kira? Oke, sebenarnya correct me if I'm wrong ya guys. Jadi kalau yang aku tahu sebenarnya kain itu kan udah ada dari zaman dulu ya. Sebenarnya dari lahir pun kita udah diperkenalkan dengan kain, dengan bedong. Di bedong kan pakai kain kan, kain gendongan kan. Nah, tapi biasanya penggunaan kain ini itu tidak sesering itu. Kita paling hanya pakai tadi buat gendong bayi, buat kondangan, buat acara-acara adat tertentu doang. Sebenarnya kita bisa mengeksplor kain itu lebih dalam lagi, lebih banyak lagi gitu. Karena kan berkain itu basically adalah gerakan untuk menggunakan kain-kain tradisional. Gitu kan.
dengan tujuan untuk kayak melestarikan budaya Indonesia lagi, apalagi kan selain itu. Betul. Nah, awal mula dari berkain ini, yang kalau aku tahu ya, aku nggak tahu ini mereka pertama atau bukan, tapi yang membuat berkain ini trending itu adalah Suara Gembira. Komunitas Suara Gembira. Nah, komunitas Suara Gembira ini punya juga kayak akun Instagram lagi, anakannya mungkin ya, namanya itu Remaja Nusantara. Jadi di Instagram Remaja Nusantara ini tuh banyak banget inspirasi outfit buat teman-teman yang muda. Kalau misalnya mau berkain itu bisa dipadu-padankan kayak gimana aja sih gitu. Jadi nggak monoton. Nah terus banyak banget anak-anak muda yang mengkombinasikan kain itu tuh dengan bagus-bagus banget sih. Kayak, oh ini bisa diginiin ya, ini bisa diginiin ya. Kayak nggak cuma bisa pakai satu kain, tapi pakai 2 kain. Layering gitu. Dibuat layering gitu, terus pakai obi belt juga, obi beltnya dari kain juga gitu. Pokoknya kalau misalnya bisa lihat dari Instagramnya Remaja Nusantara, itu tuh kayak enak nih, bagus nih kalau misalnya besok ke kantor pakai outfit kayak gini nih, bagus gitu. Jadi kan kita lebih mengeksplor lagi, lebih membuka jalan buat outfit perkainan ini kan. Oke, paham. Menambah ini ya, menambah variasi orang untuk berstyling juga seharinya. Karena kadang tuh sehari-hari mau keluar aja mikir capek banget mau pakai baju apa gitu. Bener, aku setuju banget. Kayak takut monoton, ya kan? Bosen. Karena kalau lagi pakai sesuatu yang berbeda tuh juga kasarnya jadi excited gitu ya. Iya. Jadi kayak aduh, hari ini aku terasa berbeda sekali. Iya, semangat nih. Semangat banget untuk melakukan aktivitasku pada hari ini. Gitu kan. Betul. Terus aku juga selain yang tadi kamu mention yang bisa dijadiin belt, kalau nggak salah aku pernah baca dia tuh juga ini ya, berkain tuh bisa ada teknik lipatnya. Jadi bisa ada bentuk bunga. Terus kayak bentuk jadi lipatannya tuh ada bervariasi. Sebenarnya aku juga nggak terlalu banyak tahu teknik berkain gimana. Yang aku beberapa kali tuh pakai teknik berkain yang kayak biasa, yang kayak ini dililit terus abis itu diikat di sini, atau yang kayak tarik dari tengah terus dibuat di tengah gini, gitu ya? Dibuat tengah 2 gini, atau dikerut-kerut juga ada. Tekniknya banyak ya? Tekniknya banyak, atau dibuat celana kayak jadi popok bayi. Itu juga. Aku suka pakai kalau misalnya aku lagi naik Gojek ataupun naik biar mudah ya. Biar mudah. Jadi buat kainnya itu kayak celana jadinya gitu. Lama-lama kain jadi go to outfit gitu ya. Iya, aku setuju banget sih. Aku kayaknya akan menormalisasikan menggunakan kain, tapi nggak sekarang karena duit aku belum cukup buat beli kain sebanyak itu. Iya bener ya, tiap hari harus ganti. Gitu. Menarik. Aku juga kayaknya ini deh. Pengen nanya, kalau berkain tuh dia kan bahannya beda-beda ya, kayak ada yang kilap. Iya. Itu tuh ada aturannya nggak sih? Kayak cowok motifnya ini, cewek ini. Yang aku tahu itu cowok ikatannya harus di kanan. Iya betul. Gitu. Nah kalau misalnya untuk dari corak sih sebenarnya kayaknya fine aja sih. Lebih ke balik lagi yang kayak tadi aku bilang, dari setiap batik itu punya makna dan doanya sendiri. Setiap corak batik tuh punya doa kan, isinya adalah pesan. Jadi dari setiap daerah itu si kain batik ini mungkin ada tujuannya yang ingin disampaikan kan. Tapi aku nggak tahu, mungkin ada pesannya dari mereka yang kayak ini harus pembagian gender. Aku nggak tahu. Tapi setahu aku tuh kain itu bisa secara general. Cuma tetap harus ada, menurut aku sendiri personally, harus ada etikanya ketika menggunakan kain. Contohnya. Mungkin ketika kamu menggunakan kain, jangan melakukan aksi brutal. Oke. Ngangkang lebar-lebar gitu ya, jangan. Itu sesimpel itu misalnya. Karena kan tadi balik lagi, menggunakan kain tuh aku maunya terlihat anggun. Dewasa, berwibawa. Karena ibaratnya kayak ketika aku pakai kain, aku bawa sebuah doa. Aku bawa sebuah pesan di situ kan. Itu. Terus misalnya contoh yang lebih berat tuh, kalau misalnya ikut demo. Kenapa? Menurut aku dengan demo-demo terus dia mau melakukan anarkis gitu, yang tindakan-tindakan kriminal kayak gitu, menurut aku jangan menggunakan kain. Waktunya nggak tepat ya? Iya, waktunya timingnya nggak tepat, jadi kesannya tidak menghormati. Gitu. Tidak mengotori gitu. Karena itu juga karya seni ya. Menarik. Aku tuh penasaran banget karena kalau dilihat dari sekarang kan orang-orang tuh udah sadar, kayak maksudnya tahu berkain, tapi
tetap aja sekarang tuh masih fast fashion banget gitu kan di dunia ini gitu. Ya benar, setuju. Kaos bergambar di mana-mana, yang sekali pakai terus nanti beli lagi, sampahnya banyak banget kan. Jadi konsumtif banget kan. Jadi konsumtif banget. Makanya berkain itu menurut aku sesuatu hal yang kayaknya boleh nih buat kita hemat duit juga ya, karena bisa dipakai gitu kan. Jadi nggak usah beli fashion terus. Karena sebenarnya fast fashion itu kan juga selain menguras isi dompet kita, betul. Itu kan juga bisa menambah limbah kan, jadi merusak ekosistem, terus merusak bumi juga karena makin banyak limbah. Sampahnya ditumpukan. Terus aku juga kemarin baru dengar kayak ada salah satu content creator di TikTok gitu, dia ngebahas soal fast fashion beberapa brand. Ya mungkin teman-teman pernah lihat videonya, yang dia ngebahas soal produksi dari brand ini itu yang gak manusiawi. Oh, kayak gimana? Karyawannya kah atau? Banyak hal. Karena dia harus setiap musim kan harus langsung keluar model baru. Keluar model baru. Jadi banyak kayak tindakan-tindakan yang gak etis yang mereka lakukan. Contoh, mereka ngelihat ada acara Fashion Week gitu misalnya. Lihat ada acara Fashion Week, terus habis itu mereka mencuri lah konsep desainnya itu. Konsep desainnya itu dicuri, terus habis itu dibuatlah mereka menjadi fast fashion. Yang sebenarnya kan kalau misalnya dari konsep itu mungkin mereka buat tuh ya udah emang cuma buat di Fashion Week, bukan untuk diperjualbelikan secara general ke masyarakat, ke publik. Tapi sama mereka tuh diproduksi dan dicuri idenya. Karena basically karena mereka dituntut untuk membuat ide dengan cepat gitu. Itu satu. Yang kedua, of course karena mereka harus memproduksi dalam jumlah yang besar, banyak, terus harus ngebut gitu. Jadi kan dia bisa menimbulkan limbah yang cukup banyak kan. Terus produksinya jadi kayak, kalau nggak salah dia cerita dia menggunakan anak-anak di bawah umur di negara mana gitu. Di abuse gitu ya? Iya, jadi nge-abuse gitu untuk membantu produksian itu kayak gitu, dan tanpa dibayar. Sedih ya. Masih ada ya? Dunia ini memang gelap sekali. Dan brand-brand itu laku. Dan aku ternyata pakai brand itu lah. Waduh, salah satunya. Dan kayak dulu aku setelah pakai itu, terus udah kayaknya aku mau beralih nggak yang fast fashion ya. Aku mau pakai yang general aja. Aku mau pakai berkain. Dan bahkan sekarang aku mau pakai kebaya. Aku lagi mau berkebaya sekarang. Tapi ya tunggu, kebaya tuh lumayan ya harganya. Iya ya. Betul, karena kan di satu-satu ya. Aku kebaya sekarang kalau misalnya nggak beli yang jadi, aku itu kayak nge-thrift. Soalnya kan banyak sekarang thrift kebaya vintage gitu kan. Iya lucu betul, kan bagus ya? sih. Lucu sih. Gila. Gitu. Dunia ini tuh parah deh. Jadi gimana mau berkebaya? Sebenarnya sih aku berkain dulu aja ya. Berkain dulu aja ya. Kamu berkebaya kan? Explore-nya jauh banget saya. Pelan-pelan dulu. Sebenarnya tertarik sih dengan berkain. Cuma gimana ya? Masih kurang berani kali ya buat keluar dengan berkain. Karena itu kan sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri kalau kadang kita ada kepikiran kayak, aduh ini orang-orang nggak ada yang kayak gue gitu. Kita maunya sama gitu kan. Okay. Takut menjadi yang berbeda. Musuh publik. Musuh publik. Aduh, bahasanya berat. Takut dikucilkan gitu dari masyarakat ya, dari circle ya. Waduh. Oh iya, tadi aku mau bilang takut jadi pick me Mas. Waduh, pick me. Iya, aku sih pakai kain ya karena aku suka banget. Iya, apa gue doang yang pengen pakai kain gitu? Takut. Tapi ya, uniknya tuh gini. Mungkin kalau kan kain itu bisa dibilang adalah outfit yang unik kan. Outfit yang bisa banget dibilang jadi outfit orang-orang pick me. Cuma enggak. Okay. Cuma ternyata enggak, guys. Kenapa tuh? Karena selama ini orang-orang yang aku kenal yang emang suka berkain, emang suka pakai kain, bukan yang cuma FOMO yang kayak ih dia berkain pengen ikutan, bukan kayak gitu, tapi yang benar-benar dari hatinya ingin berkain. Itu tuh pasti ngajak orang di sekitarnya untuk ikut berkain. Pasti menjadi inspirasi, bukan menjadi kayak apa cuma gue di sini yang pakai kain gitu. Gitu sebenarnya. Aku tuh pernah
kayaknya nggak lama ini deh nonton video kayak TikTok lewat gitu. Jadi tuh dia kan emang sekarang kayak di coffee shop banyak banget anak-anak skena kan, kayak Paul gitu. Aduh, langsung nyebut nama. Metallica gitu. Terus oversize gitu. Sebutkan 5 lagu band rock. Dadams. Oh, wibu ternyata. Iya kan sekarang style-nya banyak kayak gitu kan. Di videonya tuh dia ngerekamin gitu. Ini orang-orang satu baju band ini, celana pendek gitu kan. Pakai headphones gitu. Yang Sony ya, kayaknya Sony sering banget tuh. Gini gede ya. Iya, gede. Terus habis itu orang yang videonya ternyata outfitnya yang kayak rapi gitu loh, yang sopan gitu. Ya gimana sih kayak orang-orang kafe cantik gitu loh. Nah kan kayak mereka ngetawain diri sendiri gitu karena isi kafenya skena semua gitu. Mungkin nanti gambaran gue berkain gitu di otak gue kali ya. Gue beda sendiri. Sebenarnya nggak tahu juga ya. Sebenarnya itu balik lagi perspektifnya, kalau misalnya kita bilang itu mereka pakainya gitu. Apakah mereka emang dari awal pakainya kayak gitu? Apa ketika sedang rame? Oh, apa waktu ngikut gitu ya? Beda. Kalau misalnya mereka emang dari awalnya udah pakai kayak gitu, oh ya udah, mungkin mereka akan fine. Gimana? Tapi kalau misalnya mereka cuma ikut-ikutan doang ikut-ikutan sama tren doang, itu tuh nggak akan bertahan lama. Pasti nanti mereka akan ikut arus yang lain lagi kemana. Misalnya nanti semua orang pakai baju neon, mereka akan pakai ikutan baju neon gitu kan. Tapi ngikutin tren itu bagian dari ini nggak sih, kita cari jati diri? Aku setuju. Karena nyari tempat nyaman. Aku setuju sih sebenarnya mencari jati diri. Aku pun sebelum aku pengen berkain ataupun sekarang yang masih belum konsisten untuk berkain juga masih gonta-ganti outfit. Kadang aku suka black mamba full, aku suka yang kayak jadi cewek kue. Oh my god, itu frekuensi banget. Aku tuh lanjut. Aku tuh masih kayak juga masih mengeksplor soal itu kan. Cuma mungkin satu notes dari aku, kalau misalnya emang kalian semua mau mencoba banyak hal outfit gitu, jangan langsung pakai. Oh, gimana? Kayak observasi dulu cara pakainya di fitting room gitu ya. Cocok nggak nih? Sebenarnya lebih sebelum beli sih. Oh, jadi searching menurut aku. Searching dulu kayak apakah outfit yang akan mau aku pakai ini tuh cocok buat aku. Contoh, misalnya muka aku tuh agak yang imut-imut, anggun-anggun gitu. Contoh misalnya. Nggak bisa terus pakai yang gelap-gelap. Iya, pakai yang gelap-gelap, pakai rok-rok gitu. Apakah nanti cocok ke aku gitu sebelum aku beli? Tetap aja aku harus tetap pilih-pilih gitu sebelum aku mengeksplor. Cuma kadang aku juga tetap pakai yang rok-rok gitu. Cuma aku akan tetap mengstylekannya dengan branding diri aku sendiri supaya branding aku nggak hilang. Tapi gitu. Bener sih, setuju banget sama gimana kita harus research dulu. Karena kalau enggak nanti kita balik lagi ke yang fast fashion. Iya, balik ke fast fashion. Beli barang yang ujungnya nggak kita pakai sama sekali. Bener. Itu aku dulu tuh gitu. Aku juga sekarang lagi belajar untuk mengurangi itu sih. Untuk mengurangi fast fashion aku beli baju yang long term. Jadi kayak kaos polos gini kan bisa dipakai terus nih. Iya, long term. Timeless gitu. Benar. Berkain juga menarik menurut aku gitu. Aku pernah denger statement kayak belilah baju yang kalau misalnya kamu pakai baju itu tuh bisa ribuan kali dipadupadankan. Oh, karena ibaratnya ini bukan sih, kayak aku pernah nonton juga deh. Jadi misalnya harga bajunya beda deh kayaknya ini. Coba lanjutin dulu. takut beda ternyata video yang ditonton. Statement aku kayaknya udah sampai situ. Oh, udah sampai situ. Iya, kayak emang kita cari baju kalau bisa yang emang bisa basic outfit gitu. Outfit di mana kita bisa mempadu-padankan itu ribuan kali atau berkali-kali. Ibaratnya tuh kayak gitu. Jangan yang kayak pakai fashion kayak gini susah banget lagi untuk di mixnya. Jadi kayak cuma satu looks doang, nggak bakal dipakai lagi. Apalagi kan anak muda zaman sekarang kalau misalnya looks outfitnya itu udah masuk ke Instagram tuh biasanya nggak akan mau dipakai lagi kan. Yes, benar. Gitu. Kalau video aku waktu itu dia tuh jelasin kita tuh beli baju nggak apa-apa mahal, kayak misalnya, tapi kan mahal kita bakal pakai terus kan. Misalnya harga kaos ini 50.000 misalnya, terus aku pakai kaos ini udah 5 kali, berarti dari sehari itu harga kaos ini 10.000. Iya, jadi kan worth the price. Bener-bener. Gitu kan. Aku setuju. Jadi makin sering dipakai, makin hemat. Bagus.
lebih suka gitu sih, mengurangi limbah. Karena sekarang parah, panas banget bumi ini, tolong. Iya, setuju banget. Oh, paling gini juga sih, ada, kakak tahu nggak sih kalau misalnya ada sekarang sewa outfit? Enggak, aku nggak pernah tahu. Jadi tuh ada kayak rental baju. Jadi ini bukan yang kayak cuma. Aku taunya sewa kostum doang sih, itu beda ya? Beda. Okay. Kan biasanya emang sewa-sewa kayak gitu cuma ada kostum, terus atau enggak gaun pernikahan, tuxedo gitu-gitu kan. Nah ini tuh ada yang kayak kalau misalnya kalian mau ke kondangan, yang tiba-tiba mau kondangan tapi butuh baju. Iya, terus butuh baju, tapi ternyata kondangan kalian tuh tidak sesering itu dan kayak kalian nggak harus beli baju gitu. Daripada kalian beli baju dan nantinya nggak kalian pakai lagi, mendingan dirental, ada sekarang. Gitu, jadi bisa dirental itu. Aku juga pernah pakai itu buat waktu itu acara wording gitu, wording night di kampus. Aku disuruh pakai baju ala-ala wording yang formal, yang dress kayak gitu. Dan aku gak punya. Oh, jadi kamu? Aku nyewa. Oh, oke. Karena kalau aku beli harganya 2 kali lipat dari aku nyewa. Oh, dan pakainya jarang lagi. Dan pakainya juga jarang. Benar. Gitu. Jadi itu sekalian mengurangi limbah. Kain juga sih. Kayak kalau berkain tuh ada gak sih yang nyewain atau rata-rata jual doang? Kalau yang aku tahu so far kayaknya belum ada kalau kain. Rata-rata jual ya? Aku juga taunya jual sih. Ya karena kan kain ibaratnya itu bisa dipakai sehari-hari kan. Jadi ngapain orang nyewa kain? Iya sih benar. Lagian bisa beli kain juga bisa dijadiin yang lain ya. Iya, kecuali beli kain adat yang emang terkhususkan untuk keperluan baju adat, ya itu kan beda lagi konteksnya. Jadi makanya ayo berkain. Iya. Berani gak ya? Berani lah, ngapain nggak berani? Sekarang banyak loh. Mungkin kita next episode gue coba berkain kan? Boleh kali ya? Aduh, boleh. Tutorial. Nanti coba cek dulu aja di Instagram tadi Remaja Nusantara ataupun hashtag berkain tuh banyak banget. Itu tuh cowok-cowok pada pakai kain. Artis-artis juga udah mulai waktu itu pada berkain. Keren sih, inspiring sebenarnya. Iya, menurut aku itu looks yang cukup unik ya. Apalagi kalau aku pribadi ya ngeliat cowok berkain itu kayak keluar aura. Karena aku suka dewasa gitu ya. Suka cowok yang dewasa, cowok yang berwibawa dan Indonesia banget gitu. Jadi kayak ketika ngelihat mas-mas, mas-mas mateng yang berkain gitu kayak, aduh mas aku nggak kuat mas, dedek nggak kuat mas. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Ada yang berkain Pak. Aku nggak bisa pelan-pelan mas sama mas. Ya, gitu. Takut banget. Tolong. Iya lagi. Iya, keris batik jual ya. Tapi keris batik mahal. Ya ampun nyebut brand. Tapi lebih dipertegas lagi. Iya sih, sebenarnya mahal itu relatif ya, tergantung kita mau belinya merek siapa. Karena kadang tergantung mereknya ada kualitasnya juga. Bener, aku sih so far aman, gue sapuin tak, tenang. So far ya gak bisa disapu. Gue sapuin tak, tenang. Padahal aku baru mau menggiring opini baru ya? Opini baru. Okay. Udah disapu. Udah bersih ya jadi. Betul. Tapi kalau dari aku sih setuju banget, berkain tuh selain orangnya terlihat dewasa tadi ya, dia mengingatkan gue sama zaman-zaman kolonial Belanda gitu, yang foto keluarganya tuh ininya baju adatnya yang ininya kaku banget jasnya, berkain gitu kan. Gila. Seram. Tegasnya dapat banget. Mereka aja pakai kain loh. Iya Pak? Orang-orang Belanda aja pakai kain. Iya lagi, bener. Ya itu kan karena kebetulan kita sedang didatengin ya. Maksudku sedang berkunjung. Pada saat itu aja emang mereka nggak bisa pakai baju mereka? Ya mereka lihat apa nih mau gitu. Nah kayak gitu. Maksudku kayak mereka aja tertarik. Masa kita sebagai anak muda Indonesia nggak boleh kalah ya? Nggak boleh kalah dong. Mereka tertarik sama semua hal yang kita. Iya sih, bener. Iya bener sih. Rempah. Sampai warganya pun diambil. Iya bener. Jangan warga, tanah pun. Aduh. Iya sih, setuju. Iya, poin tata bener sih sebenarnya. Kenapa luar negeri suka kan kita nggak pakai juga gitu bener. Ya. Kita lebih milih pakai Deus. Waduh bener. Kita yang kaosnya tulisannya Deus. Stusi. Supreme. Apa? B. Terus baju checkboard. Waduh, iya lagi. Aduh.
Aduh, iya itu. Tren-tren sekarang. Iya kan? Lucu. Ada kain. Bisa nih kayaknya. Kita gitu aja kali ya. Kan Tata kebetulan kalau saya tidak salah ingat, Tata tidak pernah ke acara wibu kan? Ya kan? Aku disuruh ke acara wibu berkain. Kita ke acara wibu berkain. Aku setuju banget sih. Iya gak sih? Aku bakal berkain dan berkebaya. Oke. Nanti bajunya Spy X Family terus berkain. Boleh. Oke. Jadi abis itu kita mendeklarasikan, guys, ayo berkain. Takut. Jadi aktivis mendadak. Oke, deal. Berkain. Deal. Waktu event ya. Oke. Gue berarti beli kain dulu. Kita berempat harus berkain. Iya gitu. Anda juga harus berkain. Kita harus berkain semua. Kamu berkain, Paul. Diego juga berkain. Betul. Harus berkain. Ya, udah sih. Sebenarnya masih banyak sih yang aku mau tanyain, tapi karena nanti aku kayak mau coba beli, terus nanti kita tes. Kita lanjut di episode kedua aja kali ya. Oh, menarik banget tuh kan. Kita coba berkain. Kita tutorial berkain bersama. Nice banget. Ini kain. Iya, ini kain dari batik nih. Dari batik dari Bali. Sorry banget salah ngomong. Enggak apa-apa. Kain dari Bali. Aku lupa namanya kain apa ya? Kain endek ya? Apa? Pokoknya ini tuh enak banget kalau pakai kain ini. Kenapa? Karena adem. Enggak, menurut aku di antara semua kain aku, ini kain yang paling ukurannya tuh pas cuttingannya ke aku. Gitu. Jadi bisa di-adjust enggak sih tingginya? Sebenarnya bisa-bisa aja. Digulung gitu ya? Digulung gitu, digulung kayak gini. Tapi kalau aku prefer panjang kalau misalnya untuk yang kain. Oh, I see. Gitu. Jadi kayak nutup kaki gitu. Tapi kalau ini biasanya aku lebih sukanya dibuat jadi kayak, karena dia panjang, aku lebih suka buatnya jadi kayak popok bayi yang tadi aku bilang. Itu lucu sih. Ini bentuknya kan kayak loreng-loreng macan. Jadi kepikiran lagi. Kalau misalnya kita aktif banget anaknya ya. Kayak, aduh aku harus on time meetingnya. Budak korporat banget harus lari-lari di gedung. Nah, itu aku pernah. Copot gak? Nih, aku pernah banget. Jadi dulu kantor aku tuh di Kelapa Gading. Oke. Dan Kelapa Gading waktu itu pokoknya ruko-ruko yang kayak itu bener-bener gak banyak ruko, jadi banyaknya tuh pohon-pohon kelapa gitu. Jadinya kan anginnya tuh bener-bener kenceng kan. Wing wasus gitu kan, segala macam. Tapi aku sebenarnya untungnya naik mobil. Cuman dari parkiran mobil untuk menuju kantor aku itu kan jalan kaki. Jalan kaki. Yes. Udah tuh. Aku pas lewat, wah, kayak di film-film. Gitu terus jadinya sebenarnya kalau aku tuh kalau udah gitu aku pegang lipatan kainnya terus aku jalannya nunduk gini gitu ya, jalan cantik nunduk gitu kan sampai akhirnya masuk. Tapi besoknya akhirnya aku pakai celana legging hitam panjang dalamnya. Tapi yang biasanya tuh kalau berkain emang kita pakai dalamannya juga kan in case itu terjadi. Iya, kalau aku selalu kayak walaupun sekuat-kuatnya kita melilit kain atau sebanyak-banyaknya kita melilit kain ya untuk safety, untuk keamanan lah ya. Iya sih, daripada menyesal. Daripada menyesal tiba-tiba celana dalamnya kelihatan kan. Iya kan, waduh ya lebih baik kita pakai celana pendek dalamannya lagi atau celana panjang gitu kan. Iya kayak gitu aku pernah mengalami pengalaman kayak gitu. Menarik ya. Pengen coba tapi takut ketiup angin. Siapa tahu mau nonton Barbie pakai baju pink pakai berkain. Bener kan? Iya lagi orang-orang kalau nonton Barbie belakangan ini ya kasih lihat outfit mereka yang pink. Pakai iya pink kan. Kok mau nonton Oppenheimer ya? Iya lagi temen gue pink. Oppenheimer. Aduh nontonin. Iya terus pakai kain. Ada kain warna pink nggak ya? Harusnya ada sih. Ada pasti ada. Beli sebelum nonton Barbie. Kayaknya kalau nggak salah gue pernah cari ini motif mega bendung awalnya warna pink putih. Lucu banget lagi aku udah ngebayangin. Gue pengen yang biru sih sebenarnya. Kenapa gue bilang lucu juga pinknya? Gue mau pakai. Salah, biru. Pink. Biru. Iya, aku so far paling suka kain batik dari Papua, Cendrawasih. Oh, bagus. Ini motifnya gimana sih? Aku belum pernah lihat lagi. Motif burung cendrawasih. Oh. Kebanyakan burung cendrawasih. Terus ada alat musik dari Papua, tifa ya. Yang kayak gitu aku lupa apa namanya. Gambarnya. Iya di gambarnya bagus. Bagus banget. Ya, kayaknya udah cukup sih sampai sini aja. Tapi yang kita perlu ingat, ini sebenarnya topiknya
keluar banget sih dari kita biasanya ya. Iya. Karena kebetulan kayaknya menarik juga kalau sesekali kita topiknya nyantai-nyantai aja gitu. Pengen melihat yang sekarang trennya orang-orang beli fast fashion gitu. Bener. Baju sana sini, lemari satu nggak cukup, 2 rumah lemari kayaknya juga nggak cukup, gitu bercanda. Aku setuju banget sih, aku soalnya kayak gitu dan aku mau mensortir itu. Kamu udah nonton Barbie belum? Kebetulan aku mau nonton Barbie setelah aku beli kain warna pink. Cakep. Nggak nonton tuh, sampai hilang. Udah sebulan berarti nonton. Iya, belum nonton deh. Udah lewat, udah punah kayaknya sekarang gitu. Nonton bajak, nanti nonton Netflix ya, berharap aja masuk gitu kan. Tolong siapapun kirimin aku kain warna pink ya. Udah punah kayaknya. Episode ini akan tayangnya udah bulan depan ya. Iya, udah punah bener. Sih. Ya berharap aja laku banget sampai itu nggak hilang-hilang ya. Setahun ya, iya, tahun. Biasanya kalau laku bisa lama sih. Barbie berkain sih seru ya. Seru juga ya, nggak kebayang lagi. Nonton bioskop berikutnya berkain aja. Nice. Nggak usah satu kali aja dulu, coba dulu. Udah asal berjanji aja, takut. Gak apa, episode 2 kan kita mau datang ke acara event ibu berkain. Bener ya. Catet nih. Ditagih. Kan mana episode-nya? Ditis ya. Aman. Bener. Bisa. Nanti tiba-tiba gelap terus tulisan tatanya nggak bisa. Atau kita nggak jadi ke acara wibu. Enggak, aku bisa datang ke acara wibu. Oke. Pakai berkain. Oke, gue juga. Kak Paul juga, Kak Diko juga. Kita nggak cuma berdua, kita berempat berkain, biar adil. Siapin kain semuanya masing-masing. Nanti kita kirim foto doang. Kirim foto doang. Foto kita pakai berkain udah cukup. Enggak dong, enggak. Mau konten juga capek banget. Kan episode 2 isinya. Episode 2 isinya. Oh iya benar, episode 2. Yes, episode 2. Berkain bersama Bol. Benar, berkain bersama Bol. Ih, keren banget Bol ngikutin tren. Ampun. Walaupun gak trending, cuma ya bisa lah. Sedih banget ya. Walaupun gak trending, yang penting ngikutin tren. Bisa lah, betul. Fashion. Kapanpun digunakan. Bisa. Oke, udah sekian kayaknya. Thank you. Kepanjangan, gak kelar-kelar. Thank you guys. Bye.